kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan hal-hal yang membuat orang itu mendapatkan bahaya, dan kita juga tidak diperkenankan untuk mendekat kepada hal-hal yang berbahaya. Karena pada hakikatnya agama ini adalah agama yang menjaga jiwa, menjaga harta, ya, menjaga yang perlu untuk dijaga dalam apa yang dimiliki oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat yang dicintai Allah, sebentar lagi berkurban, dan mungkin saat ini kita sedang pikir-pikir gitu ya, aduh gimana ya kalau mau kurban ini, kayaknya agak beda dengan sebelum-sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya tidak di masa pandemi, tidak ada COVID-19. Nah ini kita ya harus diminta jaga jarak, harus senantiasa menjaga kebersihan. Sedangkan kalau menyembelih hewan korban itu ya tahu sendiri kan, semua orang pada kumpul, semua orang pada apa bareng-bareng lah di sana. Kita nggak tahu yang datang itu bagaimana, dan kita tidak tahu nanti bagaimana hewan kurban tersebut ya. Apalagi hewan kurban juga termasuk bahagian yang ya perlu untuk diantisipasi. Nah, sahabat yang dicintai Allah, bagaimana kalau kita melihat dan mendengar ada arahan agar kita itu memotong hewan kurbannya di tempat pemotongan hewan yang telah disediakan, baru nanti hewannya dihantar untuk langsung dibagikan, sehingga memutus beberapa aktivitas yang kemungkinan di sana ada berkumpul banyak orang. Nah, kalau pertanyaan ini disampaikan, sekarang begini sahabat yang dicintai Allah, memang tidak ada tuntunan bagaimana seseorang itu harus menyembelih, apakah dia harus di masjid tempatnya, apakah harus di rumah, apakah harus di kampung yang akan dia sebar hewan kurbannya, ataukah bagaimana. Tidak ada tuntunan itu sahabat. Artinya ini dibebaskan oleh Nabi SAW untuk disembelih dimanapun ya, sehingga jangan kita lalu ada perkiraan kalau tidak disembelih di dekat masjid itu jadi tidak afdol, kalau tidak disembelih di dekat rumah jadi tidak afdol. Tidak ada urusan afdoliyat. Memang dalam rangka untuk menegakkan syiar agama, maka ketika hewan-hewan itu dipotong di masjid-masjid, hewan itu dipotong di kampung-kampung, sehingga keramaian itu terjadi dan suasana syiar itu nampak gitu. Tetapi tentu ini di masa-masa normal yang tidak ada madorot ketika orang berkumpul itu terjadi. Tapi ketika terjadi madorot, maka hukumnya berlaku pada kaidah yang sudah ada. La darara wala dirar. Kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan hal-hal yang membuat orang itu mendapatkan bahaya, dan kita juga tidak diperkenankan untuk mendekat kepada hal-hal yang berbahaya. Karena pada hakikatnya agama ini adalah agama yang menjaga jiwa, menjaga harta, ya, menjaga yang perlu untuk dijaga dalam apa yang dimiliki oleh manusia. Maka dari itu, sahabat yang dicintai Allah, kalau kita sudah tahu tidak ada tempat atau dalil yang mengatakan lebih afdol menyembelih di masjid, lebih afdol menyembelih di rumah, tidak ada begitu ya. Maka dari itu, karena tidak ada dalil, ya berarti dibebaskan. Kalau dibebaskan, kita lihat manfaatnya. Maka di saat normal manfaatnya akan lebih terasa ketika itu disembelih di tempat-tempat yang dekat dengan kaum muslimin, sehingga seolah orang semua merasakan syiar Idul Adha itu. Ya kan? Ini di masa normal. Termasuk di daerah-daerah yang mungkin tidak ada urusan dengan pandemi ini, ya. Pucuk gunung yang tidak pernah ada terdeteksi penyakit ini ya, maka silahkan saja ya. Tetapi ketika daerah itu daerah yang ditakutkan bisa menjadi penyebar pandemi, atau bahkan yang sudah bisa terkontrol ini menjadi lebih merebak lagi gitu, maka alangkah lebih baiknya juga kalau dititipkan ya di tempat pemotongan hewan, atau dipotong di tempat-tempat yang aman ya. Insya Allah ini pun tidak akan mengurangi pahala afdoliyah. Ya, jadi sekali lagi, mari kita mampu untuk bijak dalam beragama. Ketika memang ternyata manfaat yang dihasilkan dari satu aktivitas ibadah itu lebih baik, ambil yang lebih banyak manfaatnya. Dan ketika sesuatu itu ternyata ada madorotnya, maka hendaknya mampu untuk meninggalkan madorot tersebut, sehingga apa yang kita kerjakan dari ibadah itu betul-betul menghasilkan kebaikan murni, mutlak, tanpa ada keburukan yang hadir. Selamat
berkurban, dan insya Allah kita semua mampu untuk melihat bagaimana bijaknya kita dalam memotong hewan kurban kita. Apakah di masjid dekat rumah kita, ataukah di kampung kita, ataukah kita titipkan pada tempat pemotongan hewan. Insya Allah semua berbuah kebaikan. Dari saya, Arifin Nugroho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.